Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One dan saya akan kembali berdialog dengan Bapak Jehan Syah Siregar selaku analis kebijakan publik. Pak Jehan, masih mendengar suara saya, Pak? Masih, Mbak Zizi. Baik, Pak Jehan. Tadi berdasarkan pertanyaan, begitu wawancara reporter kami di lokasi dengan Bu Titik Soeharto. Ini sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI, Bu Titik menegaskan bahwa harus total mencabut atau membongkar pagar laut tersebut dan juga pemerintah harus mengusut tuntas siapa sebenarnya di balik pagar laut sendiri. Menurut Pak Jehan, bagaimana nih tanggapan dari Ketua Komisi 4? Ya memang sudah seharusnya Komisi 4 bertanggung jawab ya terhadap urusan kelautan, perikanan dan mitranya ini. Kementerian Kelautan Perikanan ini juga perlu memberikan penjelasan ya, mengapa sampai bisa sejauh itu ya yang namanya wilayah laut di Tangerang bagian utara itu berubah seperti itu. Kenapa bisa banyak sekali pemagaran seperti itu tidak diketahui perkembangannya. Padahal kalau kita lihat ya ini belum dikonfirmasi ya. Informasi dari masyarakat, dari kalangan nelayan ini sudah sejak lebih kurang 5-6 bulan yang lalu. Nah, jadi pertanyaan dari Komisi 4 ini perlu dijelaskan. Nah, salah satunya yang pasti pertama kali itu karena tidak bisa menjelaskan itu apa dan disebut saja sebagai ilegal, ya tidak ada izin kan begitu ya dari Ditjen PSDPKP ya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan itu. Kan penjelasannya coba tidak ada izin. Nah kan tidak bisa seperti itu. Nah jadi ya sudah pertama dibongkar dulu. Jadi ini adalah satu koreksi dari wakil rakyat melalui Komisi 4 itu untuk terlebih dahulu menyelesaikan ya katakanlah hal-hal yang di luar pengendalian pemerintah ya untuk satu sumber daya kelautan perikanan ya yang seharusnya betul-betul dikendalikan oleh pemerintah. Apalagi ini tidak jauh dari Jakarta. Kita lihat para anggota dewan ya, pejabat menteri, wamen ya, semua mudah hadir di sana karena tidak terlalu jauh. Baik, Pak Jehan, cukup tegas lah. Kalau kita lihat, tapi kan ini sebenarnya memiliki HGB begitu, berarti seperti yang Bapak tuturkan begitu sebelumnya, ini banyak instansi pemerintah yang seharusnya memang sudah mengetahui bahwa didirikannya pagar laut tersebut. Ya istilahnya tahu tak tahu lah. Ya jadi ini kan kita kan juga baru mendengarnya setelah Pak Menteri ATR mengumumkan. Ya bisa saja Pak Menteri tidak mengumumkan kan? Bisa saja Pak Menteri tidak meminta data. Dan itu terjadi kan? Nah, dan ketika pengusaha merasa sudah memiliki kekuatan hukum, walaupun pembuatannya tadi saya katakan justifikasi terbalik, ya, itu mereka berani menguruk dan akan menuntut pemerintah kalau dilarang menguruk. Ini mumpung ya belum diuruk, yang katanya itu sudah menjadi peta ya, foto udara akan diuruk nantinya kapling-kapling yang dianggap sebagai tambak itu, yang oleh karenanya boleh disertifikatkan itu. Udah ketahuan di tengah jalan. Nah sekarang inisiatif Pak Menteri ATR itu, kalau menurut saya sih memang sudah seharusnya demikian. Ini semua sikap anggota Dewan, Komisi 4 juga memang sudah seharusnya demikian. Yang nggak seharusnya demikian ini kan yang diam-diam aja. Nah ini tidak boleh lagi ke depannya. Semua harus transparan. Sekarang kita menyaksikan bagaimana masyarakat, netizen, kemudian adanya teknologi digital, ya. Kemarin yang bisa ketahuan itu foto sertifikasi itu beredar di masyarakat. Nah ini sudah nggak bisa lagi zaman sekarang ini menutup-nutupin. Jadi meskipun Mbak Zizi bilang sudah ada SHGB, nggak seperti itu. Ini gampang diusut kembali lagi nanti. Justru ini harusnya polisi bertindak ya. Aparat-aparat pejabat di bidang pertanahan, ya, aparat desa dan sebagainya yang melakukan langkah-langkah yang ya tidak semestinya itu sudah harus diperiksa begitu. Baik,
Pak Jehan, mungkin bisa dijelaskan Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan ini pembuatan SHGB ini justru menjadi justifikasi terbalik. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, istilahnya reverse justification itu pengusaha tahu ya bahwa kalau mengurus izin reklamasi di laut itu sulit, tetapi mereklamasi lahan daratan ya itu mudah ya. Nah, lahan daratan itu berada di belakang garis pantai, kalau laut di depan garis pantai. Nah, oleh karena itu garis pantai inilah yang diakali, dimajukan ke laut, padahal dia sebenarnya mau menguruk laut. Nah, dengan memajukan garis pantai ini ke laut, maka dibuatlah satu mekanisme seolah-olah ini sudah menjadi garis yang di belakang garis pantai, sudah menjadi wilayah daratan, yaitu dengan fungsi tambak. Nah, fungsi tambak itulah yang diciptakan lebih dahulu secara terbalik tadi. Sehingga ketika nanti menguruk, ketika nanti mereklamasi, itu sudah dianggap sah, legal. Nah, itu dia maksudnya terbalik itu. Jadi memanfaatkan katakanlah pintu samping gitu ya. Baik. Bukan mereklamasi laut, itu sulit. Baik. Kalau sudah urusannya tambak, itu bukan lagi urusan KKP, tapi urusan ATR. Baik, Pak Jehan, kami akan tahan dulu Pak dialog ini, kami akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali dengan informasi terbaru mengenai pembongkaran pagar laut di Tangerang sesaat lagi.